Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang KD yang ketiga ya, untuk kelas 12, yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Perang Dingin yang pertama ini munculnya dua negara adidaya. Perang Dingin adalah suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah Perang Dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Perang Dingin pertama, ya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, nah inilah terjadi Perang Dingin, di mana ada dua blok ya, yaitu blok Barat dengan paham kapitalisme atau liberalisme, kemudian blok Timur dengan paham komunisme. Sebab-sebab Perang Dingin. Perbedaan ideologi. Dari blok barat, ini ada pemilihan umum dan demokratis, individualis, kemudian paling kaya di dunia, hak asasi manusia, kemudian kebebasan pers. Kemudian di blok timur ini tidak ada pemilihan umum, kemudian kepemimpinannya ya autokratis atau kediktatoran, kemudian pahamnya komunis, kemudian setiap orang membantu setiap orang, kemudian basis ekonominya lemah, masyarakat dikontrol oleh polisi rahasia, kemudian sensor total terhadap pers. Faktor penyebab Perang Dingin. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Ketiga, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. 4. Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. 5. Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat. 6. Rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. 7. Aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. 8. Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya. 9. Ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. 10. Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. 11. Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat. 12. Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya. Nah, jalannya Perang Dingin. Nah, jalannya Perang Dingin. Ini ada Marshall Plan, ya. Ini adalah janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa, termasuk Uni Soviet yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Kemudian di sisi lain ada Molotov Plan. Ini ada pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet.
Jadi Marshall Plan ini adalah penggagasnya dari Amerika Serikat. Kalau Molotov Plan ini penggagasnya adalah dari Uni Soviet. Kemudian ada NATO, ini NATO. Kemudian selain NATO, dari blok timur ada Pakta Warsawa. Nah, NATO Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan pada tahun 1949. Sedangkan Fakta Warsawa, suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam blok timur yang didirikan pada tahun 1955. Nah, ini jalannya Perang Dingin. Ini ada dua hal ya, antara Eisenhower dengan Khrushchev, di mana Eisenhower ini bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif. Sedangkan dari Khrushchev ya, memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Nah, kemudian jalannya Perang Dingin, ini terjadi konflik Berlin, ya, ini di Jerman, yang akhirnya muncul ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian ada konflik Tiongkok. Kemudian ada Perang Korea, ya, di mana akhirnya Korea ini juga ada Korea Selatan dan Korea Utara. Kemudian ada krisis Kuba, ya. Kemudian ada perlombaan teknologi, ya, antara Amerika Serikat, ya, blok Barat dengan blok Timur Uni Soviet. Nah, Perang Dingin yang kedua ini merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara kedua negara adidaya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Nah, Perang Dingin yang kedua ini, ya, penandanya yaitu dari segi politik, Perang Dingin kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintahan di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Dari segi militer, peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 pionir milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Kemudian segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% per total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986, jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, ini berakhirnya Perang Dingin ketika Presiden Uni Sovietnya adalah Mikhail Gorbachev. Pada tahun 1985, diangkat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan perestroika dan glasnost. Nah, inilah awal dari terpecahnya Uni Soviet dengan adanya perestroika dan glasnost. Pada tanggal 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George H.W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak.
Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Dampak dari Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Rekonstruksi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Pengeluaran militer Amerika selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun dolar. Sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Dampak Perang Dingin bagi dunia. Konflik baru di sejumlah negara mendorong perkembangan teknologi, berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Bagi Indonesia, turunnya Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966 diduga kuat dibantu oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Selanjutnya, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dengan adanya Konferensi Asia Afrika. Ya. Ide pembentukan Konferensi Asia Afrika lahir ketika Ali Sastro Amijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri RI. Indonesia berperan sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Nah, ini suasana di depan Gedung Merdeka saat diselenggarakan Konferensi Asia pada tahun 1955. Kemudian pelopor Konferensi Asia Afrika. Di sini ada Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Kemudian ada Jawaharlal Nehru dari India, UNU dari Burma, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, dan Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Kemudian ada gerakan non-blok. Nah, ini gambar para pendiri gerakan non-blok dari yang paling kiri ya. Ini ada Jawaharlal Nehru, ini dari India. Kemudian Kwame Nkrumah, ini dari Ghana. Kemudian ada Gamal Abdul Nasser, ini dari Mesir. Dan Soekarno, ini dari Indonesia. Kemudian ada Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Nah, ini Indonesia. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Indonesia memegang kepemimpinan gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian ada OKI juga ini ya. Ini logo OKI. Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu pada Final Peace Agreement atau perjanjian damai tahun 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Kemudian berkenaan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif. Nah, kemudian ASEAN. Nah, ini suasana ketika penandatanganan Piagam Deklarasi Bangkok oleh wakil negara pelopor ASEAN, yakni dari kiri ke kanan ya, dari kiri ini ada Narcisco Ramos, ini dari Filipina. Dari Indonesia ada Malik, kemudian dari Thailand ada Tanat Homan, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan dari Singapura ada S. Raja Ratman. Peran Indonesia dalam ASEAN selain sebagai salah satu negara pemrakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh H.R. Darsono. Kemudian ada Jakarta Informal Meeting JIM. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usulan ini diterima sehingga diadakan JIM Jakarta Informal Meeting yang pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, berhasil mengendalikan dampak perang saudara di Kamboja. Ya, itu informasi ya terkait dengan Perang Dingin, kemudian peran Indonesia, kemudian dampak dari Perang Dingin, kemudian peran aktif bangsa Indonesia ya pada masa Perang Dingin, kemudian organisasi-organisasi apa saja yang diikuti oleh Indonesia dan perannya dalam organisasi tersebut. Jelasnya peran dari pihak Indonesia ini adalah tujuannya adalah untuk perdamaian dunia. Sekian video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.